Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 30 Juli 2022. Judul renungan, Hidup Realistis Itu Manis. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai 8. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Beberapa orang sering mengajarkan kita untuk hidup dengan positive thinking. Maksudnya adalah kita perlu memikirkan hal yang baik-baik saja. Perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan ajaran berpikir positif. Positive thinking menipu pikiran kita. Kita beranggapan seolah-olah sudah mencapai apa yang diinginkan, sehingga melemahkan keuletan kita dalam berusaha mencapainya. Bukan berarti kita harus selalu berpikir negatif. Yang harus kita lakukan adalah berpikir realistis. Realistis artinya kita optimis untuk meraih sesuatu yang diinginkan, namun tetap mempertimbangkan halangan-halangan atau tantangan-tantangan apa saja yang ada di depan kita. Hidup realistis itu baik karena membantu kita menyadari betapa lemahnya diri kita. Kita perlu bergantung kepada pribadi yang jauh lebih berkuasa. Pribadi itu adalah Tuhan. Mazmur pasal 142 digubah oleh Daud saat dia berada dalam kondisi yang sulit. Ia sedang dikejar-kejar oleh Saul dan harus bersembunyi di gua Adulam. Di sana Daud mendapatkan pasukan yang sangat banyak. 1 Samuel pasal 22 ayat 2 mencatat, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Namun apa yang ada di pikiran Daud? Bukannya menggunakan kesempatan emas itu untuk menyerang balik Saul dengan kekuatannya, ia malah berseru kepada Tuhan. Ia menyadari kelemahan dirinya dan berkata, "Aku berseru kepadamu, ya Tuhan, kataku."
Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ayat 6-7. Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak akan sanggup menghadapi lawan-lawannya. Memang secara logis 400 pasukan tidak akan mungkin bisa menangani pertempuran melawan pasukan Saul. Namun, kesadaran akan keterbatasan diri Daud membuat dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, hidup kita terkadang memang tidak mudah. Kita punya mimpi-mimpi yang besar untuk menjadi sukses. Kita punya keinginan untuk berhasil melakukan apapun yang sedang dikerjakan dan diusahakan. Namun, kadang banyak hambatan yang membuat kita putus asa. Jangan mengandalkan diri sendiri dengan menganggap bahwa kemampuan kita sanggup mengalahkan semua rintangan itu. Kita adalah manusia yang terbatas. Rintangan dan halangan bisa menghancurkan hidup kita kapan saja. Namun, andalkan kekuatan Tuhan. Jika kita dengan rendah hati mau bersandar kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kita kekuatan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat 6. Sadarilah keterbatasanmu sebagai manusia, andalkan Tuhan untuk menolongmu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.